Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-48. 42, afwan. Al-Kabiratus Tsaniyatu wal Arba'un. Dosa besar ke-42. Nusyuzul mar'ati, durhakanya seorang wanita, maksudnya kepada suaminya.
siapa durhaka terhadap siapa. Ya, kalau anak kepada orang tua, uququl walidain. Kalau istri kepada suami, nusuzul mar'ah. Kalau hamba kepada Tuhannya, maksiatul abd. Ya, maksiat seorang hamba kepada Tuhannya. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Jadi nusuzul mar'ah adalah kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Diambil dari kata an-nazzu atau al-irtifa, yang itu maknanya merasa tinggi, karena seorang istri tatkala ia diperintah oleh suaminya di dalam perkara yang wajib baginya, lalu dia tidak mau, dia enggak. Berbeda apabila seorang wanita menyadari kapasitas dirinya bahwa dia adalah makhluk yang dipimpin oleh seorang laki-laki. Kalau dia menyadari bahwasanya dia adalah rakyat bagi suaminya, maka tentu sikap nusyuz ini bisa terhindarkan. Oleh karenanya, kedurhakaan seorang wanita kepada suami itu rata-rata karena menganggap dirinya tinggi, menganggap dirinya sepadan dengan suami, sehingga dia enggan untuk memenuhi perintahnya atau menunaikan kewajibannya. Nah, ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala terkait dengan surat An-Nisa ayat yang ke-34. Kemudian selanjutnya beliau Imam Az-Zahabi membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa besar ini. Yang pertama, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, maksudnya untuk jima, falam ta'ti, tapi istrinya tidak mau, tidak datang, fabata ghadbana, lalu suaminya menghabiskan malamnya dengan kemurkaan, alaiha, atas istrinya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin fi sahihain, dan dalam sebagian lafaz juga Bukhari Muslim, idza batatil mar'atu, apabila seorang wanita menghabiskan malamnya hajirata firashi zawjiha, yang menghindar dari ranjang suaminya, sama maknanya ya, tidak mau diajak berkumpul oleh suaminya, la'anat hal malaikatu, maka yaitu malaikat akan melaknatnya. Dan yang terakhir masih semakna dengannya, wa fi lafdhin, dalam sebagian lafaz, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, "ma min rajulin," tidaklah seorang laki-laki, yad'u imra'atahu, yang mengajak istrinya, ila firashiha, menuju ranjangnya, fata'ba alaihi, lalu istrinya itu enggan, illa kana alladhi fis sama', melainkan yang ada di atas langit, sakhitan 'alaiha, murka kepada istri tersebut, hatta yarda 'anha zawjuha, hingga suaminya ridha. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini atau tiga hadis ini secara umum kita paham maknanya. Istri yang diajak kumpul oleh suaminya lalu enggan, lalu tidak mau memenuhi, dalam keadaan dia sanggup. Perhatikan, dalam keadaan tidak ada uzur. Ya, tapi kalau ada uzur yang syar'i, maka ketika seorang suami memaksa istrinya untuk berkumpul, tentu istri tidak berdosa apabila menolak. Seperti apa? Istri dalam keadaan haid, lalu suami memaksa untuk berkumpul, maka tentu saja seorang istri tidak boleh untuk memenuhi permintaan suaminya.
dilarang seorang wanita atau suami istri berkumpul tatkala istrinya sedang haid. Namun apabila seorang istri tidak memiliki udzur syar'i, dia tidak dalam keadaan haid, juga tidak dalam keadaan nifas, dan juga tidak ada udzur-udzur yang lainnya, lalu ia enggan memenuhi ajakan suaminya, kemudian suaminya murka, kemudian suaminya marah. Ini menunjukkan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau suaminya ridha, memaklumi dan bersabar, maka tentu tidak ada masalah. Beruntunglah wahai wanita, beruntunglah wahai seorang istri yang ketika Anda menolak ajakan suami, lalu suami Anda ridha. Ya, dan ini haknya suami. Mau murka boleh, dibenarkan oleh hadis, mau ridha juga tidak dilarang. Artinya seorang suami tidak harus memaksakan dirinya, memaksakan untuk terpenuhi haknya. Tapi boleh untuk dia memaksa istri, karena itu haknya. Namun tatkala ia menggugurkan haknya sehingga dia ridha kepada istrinya, memaklumi, memaafkan, sehingga dia tidak ada perasaan kesal di malam hari meskipun dia tidak mendapatkan haknya, maka tentu wanita tersebut tidak terkena ancaman-ancaman di dalam hadis tadi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di hadis yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan fabata rabbana, hingga menjadikan suaminya itu murka. Ya, hingga suaminya itu menghabiskan malamnya di dalam kemurkaan. Sepanjang malam dia jengkel karena tidak dipenuhi haknya. Maka malaikat akan melaknat istri tersebut. Nah, makna laknat masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah, sebagaimana yang kita ketahui di sini adalah malaikat akan mendoakan keburukan bagi orang yang dilaknat tersebut. Ya, malaikat akan mendoakan keburukan bagi orang yang dilaknat tersebut, dan doanya malaikat itu apa? Mustajab. Ya, jadi hati-hati. Dan ini menunjukkan dosa besar. Karena apa? Terdapat ancaman laknat meskipun dari malaikat. Baik, ada hadis yang kedua. Rasulullah SAW menyebutkan seorang istri yang menghabiskan malamnya di dalam meninggalkan ranjang suaminya. Dan tentu saja yang dimaksud apa? Tidak mau diajak berhubungan, tidak mau diajak kumpul, sehingga istri tersebut menghabiskan malamnya tidak bersama suaminya, maka la'anatha al-malaikah, sama malaikat pun melaknatnya. Dan hadis yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita yang diajak suaminya lalu enggan untuk memenuhi panggilannya, maka kana alladzi fis samaa'i sakhitan 'alaiha, yang di atas langit yaitu Allah Azza wa Jalla itu murka kepadanya. Jadi dua hadis yang pertama malaikat melaknatnya. Hadis yang ketiga Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Hingga kapan? Hatta yarda anha zawjuha, hingga suaminya ridho. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis yang pertama, sampai kapan laknat itu diarahkan kepada wanita tersebut, laknat malaikat, hatta tusbiha, hingga pagi hari. Sedangkan di hadis yang ketiga, Allah akan murka kepada wanita tersebut hatta yarda anha zawjuha, hingga suaminya ridho. Nah, pertanyaannya, kalau sampai siang suaminya enggak ridho, jengkel, kira-kira laknatnya malaikat ini masih berlaku atau tidak?
disebutkan sampai pagi. Allah a'lam bishawab. Kalau kita pahami secara zahir, untuk laknat malaikat itu sampai pagi. Tapi kalau kemurkaan Allah sampai ridho. Ya, sampai apa? Ridho. Nah pertanyaannya, kalau belum sampai pagi suaminya ridho, berarti Allah sudah tidak murkakan, begitu ya? Terus maknanya malaikat bagaimana? Laknatnya malaikat bagaimana? Apakah masih berlangsung sampai pagi? Suaminya dari ridho. Kalau dari itu, Allah a'lam bishawab, ya sudah tidak berlalu. Kenapa? Karena di awal hadis, perhatikan hadis yang pertama, fabata ghadbana, ya. Lalu suami ini semalaman itu murka. Di malam hari dia murka. Dan biasanya kalau orang marah ya sampai malam aja, bangun-bangun pagi-pagi biasanya sudah itu, sudah lupa, sudah memaafkan. Makanya disebutkan malaikat akan melaknatnya hingga pagi, karena biasanya pagi sudah normal kembali. Nah, sehingga yang jadi patokan di sini adalah keridhaan suami. Keridhaan suami. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini semua masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malaikat melaknat, Allah murka, menunjukkan bahwasanya hak suami itu sangat besar bagi seorang istri. Tidak seperti seorang istri sekali lagi meremehkan perkara ini, meremehkan perkara yang satu ini. Ya, kalau tugas perempuan itu banyak dan memang mereka adalah wanita yang sibuk dengan rumah tangga, maka sekali lagi khusus hal yang seperti ini hendaknya diperhatikan. Ya, hendaknya diperhatikan. Namun sekali lagi, bagi pihak suami juga harus tahu kondisi istri. Ya, memang kalau kita perhatikan seakan-akan ini mutlak haknya suami. Sampai-sampai Allah dan malaikatnya pun apa? Membela seorang suami yang murka karena tidak dipenuhi haknya oleh istrinya. Namun bukan berarti seorang suami tidak memiliki sikap lapang dada, apalagi ketika mengetahui istrinya apa? Capek, lelah, sakit dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu alangkah baiknya jika kedua pihak ini saling memaklumi. Seorang istri ketika dia suaminya, maka jangan menampakkan kalau dirinya itu enggan, meskipun malas, meskipun lelah. Ya, jangan menampakkan kalau enggan. Sekiranya dia bisa menyempatkan atau menemukan momen tertentu untuk minta izin, sampaikan dengan cara yang baik. Insya Allah suami yang baik akan memahami. Ya, insya Allah suami yang baik akan memahami. Diminta waktu sebentar, saya beristirahat sebentar dan lain sebagainya. Maka dengan saling mengerti, insya Allah keadaan rumah tangga akan baik-baik saja. Namun fokus kita memang hadis ini atau pembahasan kita ini adalah kedurhakaan seorang istri. Termasuk durhaka tatkala seorang istri tidak mau diajak kumpul oleh suaminya. Sekali lagi ketika tidak ada udzur syar'i. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi wa la ta'dan atau wa la ta'dana fi baitihi illa bi'idnihi. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya itu menyaksikannya. Maksudnya suaminya ada, suaminya tidak sedang safar, suaminya tidak sedang bepergian. Illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. Dan juga tidak halal bagi seorang wanita untuk mengizinkan orang lain
masuk ke dalam rumahnya illa biiznihi, kecuali dengan izinnya, izin suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, la yahillu, tidak halal. Berarti artinya apa? Haram. Berarti artinya haram. Dan kalau haram berarti kalau mengerjakannya dosa. Haram bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam keadaan suaminya itu ada bersamanya, kecuali dengan izinnya. Para ulama kita menjelaskan puasa di sini, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, umum, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib artinya gimana? Puasa Ramadan yang diqadha. Karena kalau puasa di bulan Ramadan ya sama-sama puasa. Ya nggak mungkin seorang istri atau seorang suami tidak puasa, gitu ya. Jadi apa? Kalau bulan puasa ya harus puasa. Nah, para ulama kita menjelaskan bahwasanya kalau seorang wanita itu mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan, sedangkan masih panjang waktunya. Jadi dia punya hutang 5 hari, Ramadan berikutnya itu masih berbulan-bulan lagi, maka hadis ini berlaku. Kalau Anda seorang wanita muslimah ingin mengqadha puasa Ramadan yang lalu, maka izin suami. Tidak halal alias haram kalau Anda puasa meskipun itu qadha, kalau enggak izin suaminya. Tetapi kalau sekiranya, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih yang saya ringkaskan ya dengan bahasa saya, kalau sekiranya waktu datangnya Ramadan berikutnya itu mepet, seorang wanita utang puasa 5 hari. Sekarang bulan Sya'ban tanggal 24 misalnya. Ya, bisa jadi Sya'ban cuma 29 hari, berarti ngepres ini ya. Jadi 5 hari lagi ada kemungkinan masuk bulan Ramadan. Maka kalau kondisi seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak perlu meminta izin, karena kondisinya sempit, ya, dan dia harus mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan puasa. Nah, adapun puasa sunnah, maka ini mutlak. Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah secara mutlak ketika ada suami di rumah, kecuali dengan izinnya. Nah, mengapa? Ada apa dengan izin suami? Para ulama kita menjelaskan, ya kembali kepada hadis-hadis yang tadi. Karena dikhawatirkan ketika suami itu ingin untuk mengajak istrinya, maka terhalang gara-gara istrinya sedang apa? Puasa. Malam istrinya nggak mau, suaminya murka, paginya puasa. Ya, ini hati-hati seorang wanita ya. Jangan menambah kesalahan di atas kesalahan. Padahal puasanya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Puasa wajib saja kata Syekh Taibin, kalau waktu pokoknya masih panjang, tetap harus izin suami. Ya, karena dikhawatirkan suami ada hajat kepada istrinya, tapi gara-gara puasa akhirnya terhalang. Nah, seperti itu. Jadi diperhatikan masalah ini. Nah, kemudian tidak halal pula alias haram seorang istri itu mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali juga dengan izin suaminya. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu memerinci izin itu secara umum ada dua. Ya, izin untuk memasukkan orang ke rumah itu ada dua. Yang pertama adalah idnul urfi, izin secara uruf,
Dan yang kedua adalah idznul lafzi, izin secara lafaz. Izin secara uruf disebutkan di sini contohnya adalah secara uruf kebiasaan masyarakat, wanita itu sangat biasa apabila misal mengajak tetangganya, tentu yang wanita ya, tentu yang wanita untuk masuk ke rumah, ya, berbincang-bincang, atau kawannya, atau saudaranya, maka secara uruf, secara adat kebiasaan masyarakat gak ada masalah. Artinya suami itu apa? Biasanya ridho. Perhatikan, kalau tidak ada larangan secara lafaz. Artinya kalau suami menyebut, tolong jangan sekali-kali undang penghuni rumah nomor itu misalnya, Bu Fulan misalnya, Bu Fulana datang ke rumah kita, jangan sekali-kali diizinkan kalau dia mau datang ke rumah kita. Nah, ini jelas, berarti ada pengecualian. Tapi kalau tidak ada pengecualian, tidak ada keterangan secara lafaz, maka boleh secara asal seorang istri untuk mengajak wanita-wanita yang secara uruf itu biasa datang ke rumah, tetangga, kawan, ya, kemudian saudara, dan tentu yang dimaksud di sini adalah wanita. Karena kalau laki-laki secara uruf ya tentu nanti dulu, ya, dan juga akan timbul apa? Fitnah. Nah ini apa? Izin secara uruf. Jadi kalau tidak ada larangan dari suaminya, maka boleh siapapun dia yang secara uruf itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah izin lafzi, ya, izin secara lafaz. Maksudnya bagaimana kalau seorang suami itu mengizinkan kepada siapapun untuk masuk ke rumahnya, maka silakan bagi istri untuk mengundang siapapun ke dalam rumahnya. Silahkan engkau undang wanita siapapun untuk masuk ke rumah kita. Seperti itu misalnya, maka dia boleh mengundang tetangga, tetangga masuk uruf ya, kawan juga masuk uruf, kemudian saudari atau saudara juga masuk uruf. Nah mungkin juga apa? Sales. Nah ini sales perempuan, ya, sales wanita. Kalau suaminya sudah mengizinkan secara mutlak, silakan siapapun wanita yang kamu undang masuk rumah boleh, silakan. Nah, kalau ada sales wanita misalnya, maka dia boleh masuk ke rumah suami tersebut. Tapi kalau tidak ada lafaz izin secara ini, kira-kira boleh nggak mengundang sales wanita masuk ke rumah tanpa izin suami? Tidak boleh. Allah alam bisawab. Urufnya apa? Sales nanti dulu, ya. Tapi kalau tetangga, kanan kiri, keluarga, sahabat nggak pakai izin nggak ada masalah. Tapi kalau sales nanti dulu, meskipun dia wanita. Kenapa Pak? Takut uangnya habis? Ya, di antaranya. Ya, di antara takut bojone belanja gitu ya. Ala melihat sales bukan termasuk uruf yang selalu diizinkan. Ya, kita pun juga sama laki-laki ada orang datang, mohon maaf mau promo, ya nggak selalu kita izinkan kan? Oh mohon maaf nanti dulu saya nggak bisa terima, nggak apa-apa itu lagi. Ya begitu pula apabila seorang istri, ya kedatangan sales wanita, tapi tidak ada izin dari suami secara lafaz tadi. Gak ada izin dari suami secara lafaz. Silakan undang siapapun wanita yang ada, yang kamu kenal, yang kamu temui, yang kamu inginkan untuk masuk ke rumah. Gak ada sama sekali. Maka tidak boleh. Harus izin dulu. Kalau diizinkan silakan, tapi kalau tidak diizinkan maka jangan, yaitu apa? Dimasukkan ke rumah. Nah Rasulullah mengatakan la yahillu, artinya haram, dan kalau dilanggar maka berdosa. Baik. Hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha."
Shahahu Tirmidzi. Seandainya aku boleh, kata Nabi SAW, memerintahkan seseorang sujud kepada orang yang lain, maka tentu aku akan merintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita ada sababul wurudnya, ada sebab terjadinya. Kalau Quran namanya sababul nuzul, kalau hadis namanya sababul wurud. Ya. Kalau Quran namanya sababul nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis sababul wurud, sebab terjadinya atau sebab terjadinya hadis. Ada dua versi. Versi yang pertama, hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Qais bin Sa'ad, yang intinya dia itu datang ke negeri Hairah, lalu melihat bahwa pemuka mereka itu disembah oleh rakyatnya. Jadi rakyat itu sujud ke pemuka agama mereka. Maka sahabat Qais bin Sa'ad batin, ya, Rasulullah SAW lebih berhak untuk diperlakukan seperti ini daripada tokoh agama ini diperlakukan oleh rakyatnya. Maka setelah pulang menjumpai Rasulullah SAW, maka ia menyampaikan apa yang dia kisahkan. Maka Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan orang sujud kepada orang lain, aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua adalah kisahnya Mu'ad bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sama, Mu'ad bin Jabal saat itu pergi ke negeri Syam atau negeri Yaman, dan di sana dia melihat para tokoh-tokoh agama Nasara, ya, uskup-uskup itu disembah oleh rakyatnya, oleh pengikutnya. Jadi pengikutnya itu sujud kepada apa? Kepada uskup-uskupnya. Dalam hati Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW lebih berhak untuk diperlakukan seperti ini. Ya, kalau tokoh kesesatan saja rakyatnya mau sujud. Nah, ini apalagi tokoh kebenaran. Tentu kita lebih pantas untuk memuji Rasul dibanding dengan mereka. Sampailah Mu'ad di hadapan Rasulullah SAW, dan menurut riwayat yang ada sempat sujud. Ya, kalau Qais bin Sa'ad tadi tidak sempat sujud, hanya menyampaikan kalau aku menjumpai orang-orang di negeri Hairah seperti ini, maka Nabi langsung melarang. Adapun Mu'ad sebagian riwayat langsung sujud, sempat sujud, maka Nabi SAW menanyakan, kenapa kau sujud? Lalu dia cerita, seperti ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan hadis yang tadi kita sampaikan, ya, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Nah, dua hadis ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan dua versi yang ada setidaknya memberikan faedah kepada kita betapa sahabat itu benar-benar ingin mengagungkan dan menghormati Rasulullah SAW. Enggak rela kalau ada orang yang lebih dihormati dibanding Rasul SAW. Ya, makanya kedua sahabat ini batin. Ya, perlakuan seperti ini harusnya ditujukan kepada Rasul SAW. Tapi kalau mereka tidak tahu bahwa ini dilarang, akhirnya apa? Ketika sampai di hadapan Nabi SAW justru itu tidak diperbolehkan. Nah, dari sini mereka tahu bahwasanya menghormati Rasulullah SAW itu ada aturannya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengutuskan, jangan kalian menyanjung secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Nah, kemudian makna hadis ini jemaah sekalian, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, berarti hadis ini boleh nggak sujud kepada orang? Dari hadis ini tidak boleh. Ya, seandainya boleh,
misalkan ada seorang suami yang menghendaki A gitu ya, kemudian Rasulullah SAW menghendaki B, misalnya para sahabat itu, maka seorang istri hendaknya mengikuti apa? Suaminya. Ya, istri hendaknya mengikuti suaminya. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa qalat ammatu ibnu Mihsan atau bintu. Di situ ibnu atau bintu? Wanita ini harusnya. Ibnu. Amah. Dan berkata Amah bin Mihsan. Bagaimana, Pak? Enggak ada. Ada. Bibi. Hah? Bibi. Amatu ibni Mihsan. Gitu. Bibinya Bibi ibnu Mihsan. Bibi ibnu Mihsan. Baik. Jadi bibinya putranya Mihsan. Itu berkata, saya pikir Amma itu nama orang ya, ternyata bibi ya. Amatu ibni Mihsan. Bibinya putranya Mihsan. Tapi kita tinggalkan saja. Wa dzakarat zaujaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang menyebutkan tentang suaminya. Jadi mengeluhkan suaminya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Unduri aina anta minhu." Lihatlah bagaimana sikapmu terhadap dirinya. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu surgamu atau neraka. Rawahu An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sering mendengar bahwasanya innal jannata tahta qadamaiha, sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini bagi siapa? Seorang anak. Ya, seorang anak. Tapi kalau seorang istri, maka surganya itu ada pada suaminya. Bagaimana tidak? Nabi SAW menyebutkan dalam suatu hadisnya, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannata fi ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya, jika seorang wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mentaati suaminya, menjaga kehormatannya, maka dikatakan kepadanya, silahkan engkau masuk surga lewat pintu mana saja. Ya, apabila seorang wanita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan sholat, lalu menunaikan hak makhluk yang disebutkan siapa? Suami. Ya, kalau seorang istri, seorang wanita sudah punya suami, wa ata'at zaujah, mentaati suaminya dan menjaga kehormatannya, maka akan dipersilakan untuk masuk surga lewat pintu mana saja. Ini menunjukkan hak suami bagi seorang istri itu yang paling utama. Allah alam bisa melebihi hak kedua orang tua. Kalau wanita ini sudah apa? Menikah. Baik, silakan ada dulu. Kita masuk waktu sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sebentar lagi. Hadis berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa an Abdillah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin, Allah tidak melihat seorang wanita la tashkur li zawjiha, yang tidak bersyukur kepada suaminya, wa hiya la tastaghni anhu, padahal dirinya itu tidak bisa lepas dari suaminya.
suaminya. Maksudnya istri ini butuh kepada suaminya. Isnadul sahihun akhrajahu an-Nasa'i, sanadnya sahih dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Taib, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, la yanzurullahu ila imra'atin. Allah tidak melihat seorang wanita. Ini lagi-lagi menunjukkan dosa besar. Dan di antara kriteria dosa besar adalah adanya ancaman siksa. Ya, entah itu laknat, entah itu murka, entah itu tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada hadis yang umum tentang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan baginya adab yang berat. Yang pertama, syekhun zanin, orang tua yang sudah pernah menikah berzina. Yang kedua, wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, wa malikun kadzdzab, raja yang suka berdusta. Ya. Nah, ini umum jamaah sekalian dan semuanya laki-laki. Syekhun zanin, seorang laki-laki tua yang sudah pernah menikah berzina. Yang kedua, orang miskin tapi sombong. Dan yang ketiga, raja tapi suka bohong. Jadi disebutkan oleh para ulama kita, 3 kelompok ini sebenarnya sudah tidak pantas untuk melakukan dosa ini. Orang tua renta ya berzina, harusnya sudah nggak waktunya. Ya harusnya mikir akhirat kan gitu ya. Kemudian orang miskin sombong, apa yang mau dibanggakan? Ya, harusnya orang miskin itu apa? Ya banyak-banyak yaitu doa kepada Allah, atau bahkan justru dia yang harusnya dipameri harta oleh orang lain. Ya, tapi justru ternyata dia sombong. Apa yang mau dibanggakan? Dan yang ketiga, raja berdusta. Raja takut sama siapa? Mengapa dia berdusta? Kalau raja itu jujur, dia bisa menekan rakyatnya. Tapi kenapa dia berdusta? Nah, di sini ternyata ada wanita yang juga terancam adab yang mirip dengan 3 golongan laki-laki ini. Dan ternyata dia adalah seorang wanita yang durhaka kepada suaminya. Kedurhakannya bagaimana? La tashkuru li zawjiha, tidak bersyukur kepada suaminya. Di antara bentuk tidak bersyukur itu suka mengeluh, ya enggak? Setuju? Allah setuju nih, ya? Suka mengeluh, ya dikit-dikit mengeluh, ya. Nah ini termasuk di antara tanda seorang wanita kurang bersyukur kepada suaminya. Wa huwa la yastati anna, pada istri itu yang butuh suami, yang nafkahi ya suami, yang ngasih tempat tinggal ya suami, yang memberikan pakaian ya suami. Oleh karena itu, ya ini termasuk kedurhakaan. Ya, seorang wanita yang sudah diberikan fasilitas oleh suami tapi tidak bersyukur, ada saja yang dikeluhkan, maka hati-hati. Ini termasuk di antara dosa besar yang mana Allah mengancam tidak akan melihat wanita tersebut di hari kiamat. Nah, kalau tidak dilihat oleh Allah SWT, maka ini menunjukkan Allah akan mengabaikannya, enggak diurusi oleh Allah SWT. Baik. Hadis yang terakhir, wa yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, wasallama beliau bersabda, man kharajat min baiti zawjiha, wanita manapun yang keluar dari rumah suaminya, la'anathal malaikatu, maka akan dilaknat oleh malaikat, hatta tarji'a aw tatuba, hingga wanita itu kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menurut
Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman, salah seorang muridnya Syekh Albani rahimahullah, hadis yang dhaif. Ya, jadi hadis yang terakhir wallahu a'lam bishawab adalah hadis yang dhaif. Wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin maka akan dilaknat malaikat hingga dia kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis yang dhaif. Lalu berarti boleh wanita keluar tanpa izin suaminya? Maka kita kembalikan kepada mirip tadi, izin memasukkan orang, ya, sesuai dengan uruf. Kalau cuma keluar belanja dekat, ya tempat dekat, maka Allah alam, ya kebanyakan suami pasti apa? Mengizinkan. Tapi kalau keluar jauh, nah ini maka perlu apa? Izin suami. Namun mengancam mereka dengan laknat malaikat ini butuh dalil yang sahih, ya. Sedangkan dalil yang sahih ternyata tidak ada, alias hadis ini dhaif. Lalu bagaimana? Ya dosa. Seorang wanita yang keluar tanpa izin suaminya dalam perkara yang tidak sesuai atau perkara yang di luar kebiasaan uruf masyarakat, maka dia berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan. Bagaimana hukum menghormati seperti orang Jepang hingga membungkukkan punggungnya? Baik. Membungkukkan punggung kalau itu menyerupai rukuk maka tidak boleh. Karena kita hanya boleh rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, menghormati dengan cara seperti ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, apa tolak ukur suami boleh memukul istrinya? Memukul yang bagaimana? Nah, tadi belum kita jelaskan, ya. Jadi tahapan ketiga setelah dinasihati nggak bisa, dipisahkan dari ranjang nggak bisa, masih saja durhaka, maka yang ketiga adalah pukullah istri tersebut, ya. Jadi setelah apa? Kapan seorang suami boleh memukul istrinya? Setelah dinasihati dan setelah dipisahkan dari ranjang, ya. Kalau sekarang kebalik kayaknya, justru suami yang disuruh keluar dari kamar, ya. Sering kan apa dilakukan, wah turun bandalan kubis atau ini, ya. Kalau suami yang takut gitu, ya. Padahal suami itu berhak justru kamu keluar dari kamar saya. Nah, yang digitukan siapa? Istri. Kalau istri itu durhaka dinasihati. Kalau masih durhaka, kamu nggak boleh tidur di kamar saya. Kamu keluar dari sofa. Yang gitu kan siapa? Suami. Tapi sekarang ya. Nah, jadi setelah dua tahapan ini baru wadribun, boleh kalian pukul mereka. Tapi kalau kita menerapkan ini bukan pukulan KDRT, pukulan yang menyiksa, tapi pukulan yang mendidik. Sama seperti memukul anak 10 tahun yang tidak mau sholat. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukul anak kalian kalau tidak mau sholat ketika usia 10 tahun dengan pukulan yang tidak menyiksa, ya. Nah, oleh karena itu, ya ini sebagai apa, ya, menunjukkan kalau suami ini punya kuasa. Jadi dia pukul istrinya dengan pukulan yang tidak apa, menyakitkan, tidak membekas, tidak menyiksa. Wallahu a'lam. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.